البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus salasun ba'dal mi'atain 230. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid qala haddatsana Amr an Sulaiman qala sami'tu Aisyah. Yaitu tahwilus sanad, perpindahan sanad. Imam Bukhari mendatangkan dua sanad dalam satu nomor, masyaallah. Qal wa haddatsana Musaddad qal haddatsana Abdul Wahid qal haddatsana Amr ibnu Maimun an Sulaiman bin Yasar qal sa'altu Aisyata anil mani. Saya bertanya kepada Aisyah tentang air mani yusibus saub, yang menimpa pakaian. Bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan? Faqalat kuntu aghsiluhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, saya dahulu kala sering mencucinya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar menuju ke salat, yaitu ke masjid. Wa asarul ghasli fi saubi, dalam keadaan jejak atau sisa dari pencucian itu masih ada di pakaian beliau. Buqaul ma, yaitu berupa noda air warna yang berlainan. Ini hadisnya hampir sama dengan yang tadi malam. Maka apa kita bahas insyaallah mudah saja insyaallah. Hanya saja sanadnya ini agak panjang karena dua dia. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah. Beliau adalah Qutaibah Ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baghlani Al-Balkhi, imam. Baik. Qal haddatsana Yazid bin Harun Al-Wasiti. Beliau adalah Abu Khalid, imam, sahabatnya Imam Ahmad. Qal haddatsana Amr ini yang telah dibahas tadi malam itu, Amr bin Maimun Al-Jazari Abu Abdillah. Boleh juga dikatakan Abu Abdirrahman, kunyahnya lebih dari satu memang. An Sulaiman juga yang tadi malam itu, Sulaiman bin Yasar. Beliau adalah Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman Al-Madani, siqatun faqihun imam min fuqaha'il Madinah. Qala sami'tu Aisyah, saya mendengar Aisyah. Baik. Sanad pertama tidak menunjukkan apa sebab Aisyah bercerita, namun sanad kedua akan menyebutkan sebabnya, yaitu Aisyah menjawab pertanyaan. Wa haddatsana Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mulgharbil bin Mustawrid Abul Hasan Al-Basri, siqatun sabtun. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad. Beliau adalah Abu Bishr, Abdul Wahid bin Ziyad. Beliau adalah Abu Bishr. Siqah, walaupun siqatun faqih, ya betul. Siqatun imam. Qala haddatsana Amr ibnu Maimun, yang tadi itu Al-Jazari, Abu Abdillah dan Abu Abdirrahman. An Sulaiman bin Yasar, yang tadi juga Abu Abdirrahman dan Abu Abdillah Al-Madani, siqatun faqihun imam. Qala sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah anil mani. Saya bertanya kepada Aisyah tentang air mani yang yusibus saub, yang menimpa pakaian. Ini menunjukkan apa? Para salaf mereka tidak malu untuk menanyakan perkara yang boleh jadi ini agak malu dibicarakan, apalagi ini dengan lawan jenis. Tapi Aisyah adalah ibu bagi kaum mukminin. Allah Ta'ala mengatakan apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih layak untuk diutamakan oleh kaum muslimin daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, ibu bagi mereka. Maka tidak mengapa bertanya kepada ibunya tentang masalah ini. Baik. Tanya bagaimana air mani yang menimpa pakaian, apa yang harus dilakukan? Faqalat kuntu aghsiluhu min saubi Rasulillah. Saya sering mencucinya dari pakaian Rasulullah. Ini menunjukkan Aisyah tidak memakai ra'yu dalam menjawab itu, tapi langsung menyebutkan di zaman Nabi inilah yang terjadi. Bahwasanya itu pun sering terjadi dan
saya melakukan ini dan disetujui, disepakati oleh Nabi, yaitu saya sering mencucinya dari pakaian Nabi. Alal khilaf, apakah mencucinya itu menunjukkan dia najis atau tidak? Kalau jumhur Syafi'iyah mengatakan ini tidak najis, karena memang air mani manusia itu tidak najis. Manusia tercipta dari mani, takkan makhluk yang paling mulia tercipta dari sesuatu yang najis, itu tidak sesuai. Dan beberapa dalil yang lain menunjukkan air mani tidak najis. Ini pendapat Syafi'iyah dan itu yang rajih. Adapun kalau Malikiyah, mereka mengatakan tetap wajib dicuci dan seterusnya, ada beberapa perincian. Hanya saja walaupun yang rajih misalkan tidak najis, tetapi dia kan kotor, namanya air mani kan kotor, baunya busuk, apalagi ini orang hendak sholat atau hendak berjumpa dengan orang lain, bau busuk tentunya tidak sesuai. Maka Aisyah mencucinya. Telah kita lewati ucapan dari Al-Karmani bahwasanya kuntu aghsilu, ini menunjukkan sering, terus menerus atau berulang-ulang. Itu sering terjadi. Kata para ulama, itu adalah hasil dari jima, bukan hasil dari mimpi basah, karena Nabi tak pernah mimpi basah. Tetapi itu adalah apa? Hasil dari hubungan suami istri. Kemudian dikatakan min saubi Rasulillah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullahu taala, ini menunjukkan bolehnya menceritakan perkara yang boleh jadi ini bolehnya menceritakan peristiwa yang dialami oleh orang yang menjadi teladan, yaitu Rasulullah, walaupun mungkin ini perkaranya agak memalukan, yaitu apa? Rasulullah sering pakaiannya kena mani beliau. Tapi kenapa Aisyah menceritakan itu? Untuk diteladani, caranya begini kalau itu terjadi. Yaitu dicuci. Fayakhruju ila shalah. Kemudian beliau keluar menuju ke salat, wa asarul ghusli fi saubih, dalam keadaan jejak pencucian masih ada di pakaian beliau. Kata Al-Hafidz Ibnu Al-Mulakin rahimahullah, ini menunjukkan bolehnya seseorang itu memakai pakaian dalam keadaan masih basah. Karena apa? Ya pakaian Nabi sedikit masih basah, yang penting tentunya tidak sampai menyakiti diri sendiri, tidak sampai juga apa membuat basah masjid misalkan. Kalau basah kuyup ya nanti masjid mungkin akan terkotori atau karpetnya jadi bau. Tapi sekedar basah-basah sedikit, belum sampai kering. Kata Al-Hafidz Ibnu Mulakin, boleh dengan apa? Dalil ini masih ada jejak air, tapi Rasulullah segera memakainya untuk sholat. Boleh jadi karena pakaian sedikit dan waktu sholat sudah tiba. Dan ini tidak mengurangi kehormatan, walaupun nampak Aisyah mengatakan itu masih ada, itu buqaul ma, perbezaan warna di pakaian nampak itu. Mungkin pakaiannya putih, ya, masih ada jejak air, agak kegelapan atau agak kelabu atau apa. Ini boleh, tidak masalah. Yang menjadi sisi pendalilan di sini apa? Yaitu disyariatkan untuk mencuci mani yang menempel di pakaian. Sama saja dikatakan sebabnya najis atau sebabnya adalah untuk menghilangkan sesuatu yang kotor. Intinya memang disyariatkan untuk dicuci. Dan di antara sebab ulama Syafi'iyah mengatakan tidak najis adalah buktinya terkadang masih ada mani yang kering yang menempel di pakaian Nabi, mungkin apa terlewatkan. Dan Aisyah cuma mengeriknya semata, sekitar dikerik, mungkin masih ada sisa sedikit. Ini menunjukkan yang rajih adalah memang tidak sampai najis. Namun tentunya ini sesuatu yang kotor disyariatkan untuk dibersihkan. Insya Allah mudah ya pembahasannya. Yang berikutnya diakhirkan. Ilahuna wallahu a'lam. Yang berikutnya pun sebenarnya hadisnya sama aja. Sulaiman bin Yasar dari Aisyah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.